dengan pendahuluan pembelajaran berbasis televisi, media televisi. Nah, jadi televisi itu kan merupakan salah satu dari media-media massa yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana fungsi televisi itu dapat digunakan sebagai sarana hiburan, kemudian untuk memperoleh informasi, dan juga ternyata dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, alasannya itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Darwanto, yang mana katanya alasan media televisi itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran yaitu karena media televisi memiliki karakteristik atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya, yaitu dengan karakteristik audiovisualnya yang dapat mempengaruhi khalayak umum, yaitu dapat berupa menampilkan video bergambar yang bergerak kemudian disertai suara yang memudahkan para penonton atau khalayak umum itu dapat mudah menerima pesan atau informasi yang disampaikan dalam tayangan televisi tersebut. Nah, dan juga televisi ini dapat digunakan sebagai media atau sarana pendukung pemerintahan dalam menyukseskan pembangunan dalam bidang pendidikan juga. Nah, yang selanjutnya pembahasan mengenai konsep media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu dapat diartikan sebagai alat atau wahana dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada peserta didik, di mana informasi itu berupa materi ajar yang disampaikan para pendidik kepada peserta didiknya, yang bertujuan agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dan agar dapat mencapai tujuan-tujuan instruksional pendidikan. Yang selanjutnya tentang ciri-ciri media pembelajaran, itu ada 3, fiksatif, manipulatif, dan distributif. Yang fiksatif itu di mana media pembelajaran itu harus dapat menggambarkan, kemudian merekam, kemudian menyimpan, melestarikan, dan mendokumentasikan suatu objek atau peristiwa sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada manipulatif, di mana media pembelajaran itu harus dapat memanipulasi sifatnya, di mana contohnya suatu peristiwa yang panjang dapat dipendekkan, kemudian yang pendek dapat durasinya dipanjangkan, dan contoh lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada distributif, di mana media pembelajaran itu dapat menyajikan kejadian suatu objek yang dapat secara bersamaan ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan dapat ditayangkan kepada khalayak umum. Kita akan membahas tentang fungsi utama dari media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Nah, yang pertama menurut Kemp dan Dayton itu mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran itu yang pertama itu memotivasi. Nah, memotivasi di sini itu maksudnya memotivasi minat serta tindakan siswa yang direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Yang selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Dan yang terakhir yaitu memberi instruksi. Nah, di sini memberi instruksi itu berupa informasi yang terdapat di dalam media pembelajaran melibatkan siswa. Kenapa media pembelajaran ini dikatakan sangat penting? Karena ini tuh bisa membantu dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ini, penyampaiannya itu akan memberikan makna yang lebih baik, lebih sampai dalam proses pembelajaran kepada siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya, keberhasilan proses pembelajaran menurut Dalcon Experience. Nah, di sini Dale itu mengatakan bahwa ketika membaca akan dihasilkan 10% tentang keberhasilan dari proses pembelajaran itu. Kemudian mendengarkan guru atau tutor yang menyampaikan informasi pembelajaran tersebut 20% dari keberhasilan proses pembelajaran. Yang selanjutnya menonton itu 30%, kemudian menonton sambil mendengarkan itu 70%, kemudian berdiskusi 70%, dan berlatih dengan objek pembelajaran hasilnya yang paling besar yaitu 90%. Dengan experience yang telah berhasil dilakukan oleh Dale, dapat kita simpulkan bahwa berlatih dengan objek pembelajaran itu tingkat keberhasilan dalam proses pembelajarannya itu sangat tinggi, yaitu 90%. Jadi, artinya kita perlu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dari bagaimana siswa meneliti apa yang harus mereka pelajari, kemudian mereka
susun apa yang telah mereka dapat dan diskusikan bersama teman-temannya atau dengan guru yang memberi informasi atau materi pembelajaran tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip media pembelajaran. Di sini prinsip media pembelajaran yang pertama ada efektivitas. Efektivitas itu maksudnya pemilihan media harus tepat berdasarkan kegunaannya. Nah, yang selanjutnya ada relevansi. Relevansi ini kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan dan karakteristik media tertentu. Nah, yang selanjutnya ada efisiensi. Nah, di sini tuh harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi tetap dapat menyampaikan materi sebaik mungkin. Lalu dapat digunakan. Nah, di sini tuh yang dimaksud dengan dapat digunakan itu dipilih yang harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang terakhir ada kontekstual. Kontekstual di sini maksudnya harus mengedepankan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu yang dapat memperjelas, mempermudah, mempercepat penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai komponen dari subsistem pembelajaran. Nah, di dalam pelajaran biasanya terdapat subkomponen. Dalam hal ini, media pembelajaran berperan sebagai subkomponen yang dapat menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai pengarah dalam pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sebagai pengarah pesan atau isi materi apa yang akan disampaikan dan kompetensi apa yang akan dikembangkan. Yang keempat yaitu sebagai permainan atau membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik. Nah, media pembelajaran ini dapat membangkitkan perhatian dan motivasi dalam belajar karena bisa mengatur kecakapan peserta didik. Yang kelima yaitu meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. Dalam hal ini, kuantitas media pembelajaran berkontribusi terhadap hasil maupun proses pembelajaran. Nah, yang keenam ada mengurangi terjadinya verbalisme. Di dalam pembelajaran, sering terjadinya verbalisme karena materi yang dijelaskan oleh guru itu biasanya bersifat abstrak, tidak ada contoh atau ilustrasi nyata. Nah, yang ketujuh yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Nah, dalam pembelajaran, ketika menjelaskan objek yang sifatnya bersifat luas, besar, sempit, atau kecil, kita kan tidak tahu itu. Nah, maka dari itulah digunakan media pembelajaran untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nilai-nilai media pembelajaran. Yang pertama yaitu menjadikan konsep yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua yaitu tidak membawa objek yang berbahaya. Yang ketiga, memperjelas objek pesan. Yang keempat, berintegrasi dengan lingkungan atau kontekstual. Yang kelima, yaitu menimbulkan motivasi, kreativitas, dan inovatif siswa. Yang keenam, seragam pengamatan dan fokus pesan. Dan yang terakhir, yaitu mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa. Mekanisme pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan media pembelajaran yang berdasarkan identifikasi tujuan pembelajaran serta karakteristik aspek materi pembelajarannya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik media pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Yang ketiga yaitu mendesain penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, yaitu mengevaluasi penggunaan media pembelajaran sebagai bahan umpan balik dari efektivitas dan efisiensi media pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian televisi. Pengertian televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel. Itu menurut Arsyad 2002-50. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengonversikannya kembali dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya dan video dari segi gambar bergeraknya. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkan. Fungsi televisi dalam program pendidikan dapat dibedakan secara konseptual ke dalam fungsi pengayaan,
pengganti, pengajaran langsung, dan penggerak atau motivator. Miyarso 2004. Jadi dalam televisi pendidikan juga ini termasuk ke dalam media audiovisual ya, karena televisi ini dia menggunakan suara juga beserta gambar. Jadi televisi ini termasuk ke dalam media audiovisual. Yang selanjutnya yaitu fungsi televisi. Menurut Effendi 1994 menyatakan bahwa fungsi televisi terdiri dari 3, yaitu the information function, di mana the information function ini yaitu fungsi informasi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi, tidak hanya dalam bentuk siaran pandang mata atau berita yang dibicarakan penyiar dilengkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk lain seperti ceramah, diskusi, dan komentar. Televisi juga dianggap sebagai media massa yang mampu memuaskan pemirsa di rumah jika dibandingkan dengan media lainnya. Hal ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur imediasi dan realisme. Jadi imediasi yaitu mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh para pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. Jadi fungsi informasi ini pada televisi yaitu ketika ada sebuah informasi seperti berita dan lainnya, itu bisa kita siarkan, bisa kita lihat secara langsung melalui media televisi tersebut. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan, the education function, di mana televisi ini merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara simultan sesuai dengan makna pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Televisi menyiarkan acara secara teratur dan terjadwal seperti pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya. Selain itu, televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal seperti sandiwara, legenda, dan lain-lain. Jadi fungsi televisi dalam dunia pendidikan tuh sangat banyak ya. Misalkan dalam hal sejarah itu juga dipelajari dalam televisi. Contohnya seperti legenda-legenda itu kan termasuk ke dalam sejarah. Itu bisa kita lihat melalui media televisi. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai fungsi hiburan, yaitu the entertainment function, di mana dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris fungsi hiburan yang melekat pada televisi siarannya tampaknya lebih dominan. Jadi di televisi ini, dalam media televisi ini, hiburan dalam televisi ini lebih dominan daripada pendidikan dan informasi. Karena dalam masyarakat yang masih bersifat agraris itu masih minatnya lebih ke hiburan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media televisi, yaitu televisi sebagai media komunikasi massa. Kenapa kok televisi menjadi media komunikasi massa? Karena gini, massa itu akan lebih cepat mengetahui sebuah kejadian atau sebuah berita itu melalui televisi. Itu sangat cepat massa mengetahuinya. Sebab itu televisi sebagai media komunikasi massa, karena massa mengetahui segala berita itu melalui televisi.
dan sekarang mungkin adanya sosmed juga sama seperti ketika dulu belum adanya sosmed. Dulu televisi masih menjadi media komunikasi massa, sedangkan dan sekarang sudah ada yang namanya sosmed, sosial media. Yang kedua yaitu televisi sebagai media elektronik. Ya, televisi sebagai media elektronik karena televisi memang suatu alat elektronik. Yang ketiga yaitu televisi sebagai media audiovisual, di mana televisi ini sudah canggih, di mana televisi ini sudah menampilkan gambar beserta dengan suara. Jadi televisi sebagai media audiovisual. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan media televisi, yaitu yang pertama menampilkan audiovisual, suara dan gambar. Yang kedua menarik perhatian siswa. Yang ketiga dapat diputar ulang. Yang keempat mampu mempercepat yang lambat dan memperlambat yang terlalu cepat. Yang kelima mampu memperkecil dan memperbesar gambar atau objek. Ya, televisi memiliki kelebihan. Yang pertama itu tadi menampilkan audiovisual, ya, dimana televisi ini bisa mampu menampilkan suara dan disertai gambarnya, sehingga di situ bisa menarik perhatian para siswa karena televisi tersebut bisa menampilkan gambar dan suara. Dan di situ juga bisa diputar berulang-ulang, sehingga ketika ada yang terlewatkan itu bisa diputar ulang kembali. Dan dibalik kelebihan media televisi, di situ juga ada yang namanya kekurangan media televisi. Itu yang pertama tidak mampu menampilkan gambar secara detail dan sempurna. Yang kedua tidak semua gambar yang dipancarkan dari studio dapat diterima secara utuh dan jelas di rumah. Yang ketiga tidak bisa menampilkan ukuran benda yang sebenarnya. Yang keempat kesan dua dimensi dapat diatasi dengan pengambilan gambar, menyusun properti dan lighting. Yang kelima sering terjadi kerusakan bentuk sehingga tidak menampilkan gambar yang utuh. Ya, dibalik adanya kelebihan pasti adanya kekurangan. Ya, seperti tidak semua gambar yang dipancarkan dari studio dapat diterima secara utuh dan jelas di rumah. Karena yang namanya televisi kan media elektronik itu memerlukan yang namanya sinyal, memerlukan yang namanya listrik, sehingga banyak kendala-kendala yang terjadi. Contohnya tidak mampu menangkap sinyal, sehingga dalam gambar dalam televisi itu menjadi buram. Itu salah satu kekurangan dari media televisi tersebut.